Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Najibullah. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas mata kuliah manajemen risiko. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai kualitatif dan kuantitatif dalam manajemen risiko. Langsung saja masuk pada materinya. Dalam dunia bisnis yang kompleks, risiko selalu dan sering berubah dengan cepat. Sayangnya, banyak manajer hanya fokus pada suatu jenis risiko seperti kerugian, kecelakaan, padahal masih banyak risiko yang sama pentingnya. Oleh karena itu, pendekatan menyeluruh sangat dibutuhkan dalam manajemen risiko. Selanjutnya yaitu metode asuransi. Salah satu metode paling umum dalam mengelola risiko adalah asuransi. Tapi membeli asuransi tidak bisa asal-asalan, harus melalui proses yang sistematis. Langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko dan mengukur potensi kerugian. Setelah itu, manajer risiko membuat daftar perlindungan yang mungkin dibutuhkan. Tujuannya menemukan perlindungan maksimal dengan biaya yang paling efisien. Selanjutnya yaitu pendaftaran sementara. Pada tahap ini, manajer menyusun daftar asuransi yang bisa dibeli perusahaan. Tapi bukan hanya sekedar menyusun, manajer juga harus paham kontak dan harga asuransi, karena jika tidak semua risiko bisa ditanggung asuransi. Tujuannya adalah melindungi perusahaan sebaik mungkin dengan biaya yang masuk akal. Jadi penting untuk memilah mana risiko yang bisa ditangani tanpa asuransi. Selanjutnya itu golongan perlindungan. Perlindungan asuransi dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu esensial, karena wajib dimintai oleh hukum atau perjanjian, contoh seperti BPJS atau asuransi lainnya. Yang kedua yaitu diinginkan, tidak wajib, tapi jika terjadi risiko bisa mengganggu operasional, misalnya kerusakan alat produksi. Selanjutnya tersedianya perlindungan tambahan, hanya dibeli jika perusahaan punya dana lebih, contoh seperti asuransi kaca gedung. Selanjutnya yaitu daftar yang telah diperbaiki. Setelah daftar awal selesai, dilakukan evaluasi ulang risiko-risiko yang bisa ditangani dengan cara lain selain asuransi akan dikeluarkan dari daftar. Contoh metode ini yaitu pemindahan risiko ke pihak ketiga, misal sewa gedung, kerusakan ditanggung penyewa. Pencegahan melalui pelatihan dan inspeksi rutin, menanggung sendiri retensi untuk resiko-resiko kecil yang sering terjadi. Selanjutnya yaitu contoh pengelompokan resiko. Contoh pendekatan alternatif yaitu yang pertama yaitu resiko di luar kendali, tidak bisa dihindari. Resiko yang bisa dicegah, contohnya melakukan inspeksi rutin, jaga kesehatan pegawai. Resiko yang bisa ditanggung sendiri seperti kerugian kecil tapi sering, lebih baik diasuransikan. Selanjutnya itu pemindahan non-asuransi seperti kontak leasing. Asuransi untuk risiko besar dan berdampak signifikan. Selanjutnya yaitu penutup dan kesimpulan kualitatif. Pendekatan kualitatif sangat penting dalam manajemen risiko. Ia membantu manajer menyusun prioritas pertimbangan faktor fisiologis seperti hukum dan pengalaman. Walau tidak menggunakan perhitungan matematik, pendekatan ini memberikan panduan logis dan realistis berdasarkan kondisi perusahaan. Selanjutnya yaitu pendekatan kuantitatif. Nah, kuantitatif ini terdiri dari materi kerugian. Pendekatan kuantitatif memiliki alat bantu berupa tabel. Di dalamnya manajer menyusun berbagai skenario dan menghitung kerugian yang mungkin terjadi jika setiap keputusan. Misalnya menanggung resiko sendiri, menanggung penambahan pengaman, dan memberi asuransi. Setiap opsi dibandingkan dari sisi kerugian yang bisa ditambahkan. Selanjutnya yaitu pengaruh pajak. Pajak sangat berpengaruh keputusan. Misalnya kerugian sebesar 200 juta bisa terasa hanya 100 juta jika bisa dikurangkan dari pajak karena pemotongan 50% dari pajak. Ini menunjukkan pentingnya melihat kerugian setelah pajak, bukan hanya nilai dan nominalnya. Selanjutnya yaitu pengaruh kecemasan.
Kecemasan adalah biaya yang tak tampak tapi nyata. Contoh, perusahaan tidak bisa membeli asuransi, bisa mengalami ketegangan tinggi, takut kalau suatu waktu terjadi kerugian besar. Nah, asuransi ini bisa menawarkan ketenangan dan itu sangat bernilai. Selanjutnya yaitu objektif dan aturan keputusan. Tujuan manajer bisa berbeda-beda. Yang contoh, ingin menghindari resiko terburuk, lalu ingin ambil resiko untuk hasil maksimal, lalu ingin seimbang berdasarkan probabilitas. Nah, pendekatan ini menyesuaikan keputusan dan tujuan dan sikap perusahaan terhadap resiko. Selanjutnya yaitu kerugian harapan. Kerugian harapan adalah rata-rata kerugian yang mungkin terjadi. Rumus yang bisa kita gunakan yaitu kerugian harapan sama dengan probabilitas kali kerugian. Nah, ini bisa digunakan melihat keputusan mana yang paling ekonomis dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu sensitivitas kecemasan. Bagaimana jika probabilitas berubah? Bagaimana jika kecemasan naik atau turun? Nah, keputusan yang baik adalah tidak mudah berubah meskipun asumsi berubah. Jadi penting untuk uji sensitivitas ini dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu metode kecemasan asuransi. Nah, metode ini dikenal sebagai worry method. Nah, kenapa orang mau membayar lebih untuk asuransi? Karena yang pertama itu ingin menghilangkan kecemasan. Yang kedua itu menghindari dampak kerugian yang tidak terduga. Yang ketiga ingin mendapatkan jasa tambahan atau safety inspection atau bantuan claims. Nah, kesimpulan dari pendekatan tadi yaitu kualitatif dan kuantitatif tadi yaitu tidak ada satu metode terbaik untuk semua kondisi. Pendekatan kualitatif membantu kita memahami realitas dan kebijakan, sementara pendekatan kuantitatif membantu kita menghitung atau memprediksi. Gabungan kedua akan membantu perusahaan mengambil keputusan penanganan risiko bijak dan efisien. Baiklah, itu saja yang bisa saya paparkan dari materi tadi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.